Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya dari e-computing belajar online. Hari ini saya akan mengajarkan tentang menyisipkan objek ke dalam Microsoft Word. Objek di sini bisa berupa shape, berupa gambar, clip art, ya, shape, ya. Shape di sini merupakan objek otomatis yang disediakan oleh Microsoft Word. Untuk menggunakan shape, kita bisa masuk ke menu Insert dan lihat di bagian Shape. Ya, ini menu Shape. Diklik akan muncul banyak pilihan objek yang bisa kita gunakan. Saya akan menyontohkan tahan dan tarik. Ya, begini. Nah, setelah objek ini dibuat, shape ini dibuat, maka di bagian shape ini akan muncul titik-titik ya. Ada sekitar tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik ya. 9 di bagian atas. Nah, titik-titik ini berguna untuk memperbesar atau memperkecil objek shape tersebut. Contoh, kita bisa mengarahkan mouse ke salah satu titik begini sampai mouse berubah bentuk. Klik, tahan, lalu geser, maju untuk memperbesar, geser ke dalam untuk memperkecil. Nah, titik di atas di bagian sudut-sudutnya itu gunanya untuk memperbesar ke atas. Bisa dikatakan untuk mempertinggi ya objeknya, memperlebar. Nah, begini. Caranya sama, diklik, tahan, tarik. Oke. Selain panjangnya bertambah, luasnya, lebarnya juga bertambah. Ya, tarik, tahan. Oke, ya. Itu contoh bagaimana cara memperbesar atau memperkecil ukuran shape. Titik hijau di sini berguna untuk memutar objek. Ya, istilahnya rotate. Ya. Bagaimana caranya? Arahkan mouse ke titik hijau sampai mouse atau pointer berubah menjadi simbol lingkaran. Setelah berubah, lalu klik kiri, tahan, putar. Ya, begini. Ya, diputar. Oke. Nah, supaya objek pada saat kita putar bisa simetris atau rata, tidak mereng-mereng, kita bisa sambil menekan tombol Shift dan memutar objek. Tekan dan tahan tombol Shift, putar. Maka objek akan lurus, ya. Nah, oke. Kalau tidak tekan tombol Shift, kita tidak bisa mengatur atau sulit ya. Sulit membuat dia lurus ya. Tapi kalau kita menekan tombol Shift, tahan, kita bisa membuat objek ini tetap rata. Ya. Oke. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan garis ya. Saya coba garis tanpa menekan tombol Shift. Tarik begini. Dia bisa mereng ya. Mereng-mereng begini. Oke, mereng ya. Lalu kita akan coba membuat shape garis menggunakan tombol Shift. Tombol Shift-nya tekan dan tahan dan tarik.
Ini tidak bisa digeser-geser ke atas dan ke bawah. Dia hanya bisa lurus ke depan ya. Oke, inilah beda jika menekan tombol shift dan tidak menekan tombol shift ya. Oke. Pada shape ya, kita juga bisa merubah bentuk ukuran shape sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh, di sini kita akan coba merubah bentuk shape-nya ya ke bentuk yang tidak ada di sini. Ya. Kita ingin membuat objek sesuai dengan keinginan kita. Jika di sini tidak ada, kita bisa menggunakan menu format. Ingat ya, menu format ini akan muncul pada saat objeknya diklik. Jadi kalau objeknya tidak diklik seperti ini, formatnya tidak akan muncul ya. Jadi jangan lupa untuk mengklik dulu objeknya, formatnya muncul, lalu klik format, pilih edit shape. Ya, kita edit point. Di sini titik-titik tadi berubah menjadi warna hitam. Nah, setelah menjadi warna hitam, kita bisa mengarahkan pointer kita ke bagian salah satu titik yang ingin diubah bentuknya. Contohnya, saya ubah di sini, saya klik, ya, muncul dua titik, yang kiri dan kanan ya. Kalau sudah muncul begini, lalu klik salah satu titik yang ingin diubah posisinya, klik sekali, tahan, lalu tarik. Ya. Nah, perhatikan. Bentuknya berubah. Ya. Bentuknya berubah. Oke. Nah, ya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini bisa kita buat dengan menggunakan tombol edit point. Oke. Nah, kita akan menggunakan atau memilih objek lain. Misalnya saya pilih lingkaran. Oke. Saya masuk ke edit shape, edit point. Di sini kita bisa atur bentuknya. Ini bisa kita tarik ke bawah. Oke. Ini. Ya. Bentuknya bisa kita buat sesuai yang kita mau. Ya. Ingat, edit shape. Di sini juga ada menu change shape. Kita bisa merubah bentuk shape-nya. Saya ubah. Oke. Ya. Ubah. Oke. Nah. Ini ya, edit shape. Selain edit point, kita juga bisa menggunakan beberapa menu untuk memformat shape, yaitu dari klik kanan, pilih format shape. Sini. Solid fill, artinya warnanya satu warna, solid fill. Oke. Kita bisa gunakan no fill untuk menghilangkan warnanya. Ya, ini menjadi tembus pandang atau tidak memiliki warna sama sekali. Ya. Kita akan coba menggunakan gradient fill. Gradient fill di sini adalah untuk menambahkan efek dua warna atau lebih pada shape. Ya, di sini kita lihat sudah memiliki dua warna. Yang di atas warna biru terang, yang di bawah warna birunya lebih pudar. Oke, kita akan coba merubah warna di bagian sini. Ya, di sini bagian warna. Kita klik di sini, pilih, misalnya kita pilih merah. Sudah muncul merah.
ya. Di sini kita akan coba memilih warna merah atau warna red. Oke. Dan di sini kita akan coba memilih warna merah agak tua. Oke. Berbeda warna ya. Jadi di sini kita bisa geser ya, sesuai dengan warna yang kita inginkan. Nah, perhatikan, di sini ada garis putih. Garis putih di sini bisa kita ubah ya. Apakah dia ingin garisnya berbentuk horizontal atau membentuk yang lain. Kita bisa memilih bagian type. Pilih, di sini ada radial. Oke, membentuk lingkaran ya. Bisa kita pilih rectangular ya. Lihat sini persegi ya. Atau bisa kita pilih pad. Nah, pad di sini dia akan memiliki bentuknya hampir sama dengan objeknya. Pad. Ya. Dia akan menyesuaikan bentuk objek pad. Preset color. Nah, preset color di sini adalah warna bawaan yang disediakan oleh Microsoft Word. Kita bisa pilih salah satu. Oke, jika di antara warna ini kita tidak sesuai yang kita inginkan, kita bisa mengeditnya langsung di sini. Di sini ada position. Position ini bisa berubah sesuai dengan di mana kursor ini, arah-arah ini kita pindahkan ya. Atau begini ya. Brightness, tingkat kecerahan. Semakin dia tinggi, semakin dia terang. Semakin turun, dia semakin redup ya. Semakin gelap ya, itu dia. Transparansi, semakin dia tinggi, semakin dia kabur atau transparan ya. Contohnya begini, bisa naikkan, oke ya, turunkan kayak nggak nampak ya. Close, oke. Ini adalah mewarnai bagian dalam dari shape. Di sini ada beberapa lagi. Oh, masih ada yang kurang di sini. Picture or texture fill. Klik. Nah, kita bisa memilih tekstur yang disediakan oleh Microsoft. Nah, motifnya bisa kita pilih. Ya. Oke. Atau bisa juga menggunakan file. Ya, kita cari file jika kita punya. Misalnya saya pilih wood insert. Nah, ini dia. Ya, gambarnya berada di dalam shape. Ya. Oke. Kita masuk ke bagian pattern. Ya, pattern ini gunanya untuk menambahkan warna ya, arsiran ke dalam shape. Kita tambahkan arsiran. Jadi, jika teman-teman ingin membuat kotak dengan arsiran untuk matematika, bisa menggunakan pattern fill ya. Foreground color kita bisa ganti hitam ya. Background color ini putih ya, putih, belakangnya putih. Kita pilih merah misalnya, belakangnya jadi merah ya. Oke. Di sini ada line color untuk merubah warna dari line-nya. Kita pilih solid, di sini kita pilih warna merah. Ini kita geser ya. Semakin tinggi semakin kabur, semakin mundur semakin jelas. Gradient line sama dengan yang tadi ya. Line style. Nah, line style ini kita bisa pilih
seperti apa? Ini semakin tebal, semakin tinggi, semakin tebal. Ya. Jika ini, nah bentuknya, bentuk garisnya akan berubah. Ya. Jelas ya? Garisnya menjadi 2. Oke. Lalu kita pilih misalnya 3 garis ya, menjadi 3. Oke. Kita pilih bintik-bintik menjadi putus-putus. Pilih menjadi putus-putus ya. Oke. Lalu masuk ke bagian shadow. Ya, shadow di sini adalah menambahkan efek bayangan pada shape. Contoh, saya pilih yang ini. Oke, muncul bayangan di bagian bawah. Atau kita buat makin jelas di sini. Kita hilangkan dulu bagian patternnya. Fill solid. Kita pilih warna biru. Atau kita pilih biru muda. Ya, shadow. Blur. Membuat dia menjadi kurang jelas. Ya. Ini angle posisi dari shadow-nya, ya. Ini distance semakin tinggi, bayangannya semakin terlihat. Oke. Nah, ya, itu shadow. Reflection. Ya, reflection ini seperti efek cermin. Ya, muncul di bagian bawah. Oke. Glow and soft edge. Membuat shape-nya mengeluarkan cahaya. Ya. 3D format membuat objek seperti terlihat 3D. Ya. Oke, ini terlihat ya. Lalu di sini kita pilih bentuknya seperti apa. Ya. Jadi kita bisa membuat objek shape, kita bisa ubah di bagian format shape sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lanjut ke bagian 3D rotation. Ini untuk memutar objek. Preset. Nah, kita bisa ubah di sini. Ini adalah bentuk-bentuk yang disediakan oleh Microsoft Word. Ya, kita bisa ubah jadi terlihat dia 3D. Oke. Ya. Nah, di sini ada, ini sama ya. Ini kita bisa buat X, Y, Z. Oke. Nah, atau di sini kita putar. Oke. Oke. Lalu lanjut ke bagian picture correction. Di sini mati karena di sini bukan gambar, melainkan shape, ya. Picture color di sini juga ada. Artistic effect di sini juga nggak ada. Crop di sini juga ada. Text box. Oke, text boxnya ini kita maksudnya menambahkan teks ke dalam shape. Contohnya di sini middle. Oke. Teksnya horizontal. Kita akan coba. Kita close. Lalu kita klik kanan, add text. Kita ketikkan di sana, belajar shape. Kita ubah dulu warna tulisannya menjadi hitam. Ya. Terbalik, kita lihat lagi. Berarti terbalik, kita putar dulu. Putar. Ya, belajar shape. Klik kanan, pilih format shape. Bagian text box. Oke. Di sini kita buat middle. Coba kita ubah menjadi top. Pindah dia ke atas. Kita ubah menjadi bottom, dia pindah ke bawah. Ya. Horizontal, kita pilih vertikal, menjadi vertikal. Kita misalkan pilih rotate all text, dia memutar. Pilih lagi, dia balik. Rotate Asian character, oke, ke bawah ya.
Yang terakhir, alt text, alternatif teks ya. Contohnya saya tambahkan di sini title, kita isikan shape. Sini belajar shape. Hanya terdata di bagian sini ya, menjelaskan tentang objek. Terus ya. Nah, itulah tadi pengenalan tentang menyisipkan objek ke dalam Microsoft Office Word menggunakan shape ya. Oke, kita akan melanjutkan menyisipkan objek berupa gambar. Nah, sama, kita akan masuk ke bagian menu insert. Di sini ada picture ya. Ada picture, ada clip art. Picture di sini berguna untuk menyisipkan objek berupa gambar yang kita simpan di dalam komputer. Ya. Misalkan saya contohnya masukkan gambar berupa kayu. Insert. Oke. Sama seperti shape, di sini juga akan muncul titik-titik di tepi gambar. Ya, titik-titik ini fungsinya untuk merubah ukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil ya. Oke. Ya. Lalu ada menu clip art. Nah, menu clip art di sini adalah untuk menyisipkan objek berupa gambar, video, audio yang disediakan oleh Microsoft Word. Contoh di sini saya hilangkan search for, saya kosongkan, dan bagian all media type-nya kita centang semua. Ya. Kita tekan go, maka gambar yang ada di dalam Microsoft Word akan ditampilkan semua. Jadi kita tinggal pilih, muncul ya. Klik, muncul ya. Nah, itulah cara untuk menyisipkan objek berupa gambar pada Microsoft Word. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Untuk sesi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan format yang ada pada gambar ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai jumpa.